Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, nashkurullah syukran katsira ala kulli ni'matillah. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali di kajian online ini, live streaming melalui Facebook untuk melanjutkan kajian tafsir dari tafsir Juz'il Amma min Juz'is Salasin, dari Juz 30 Juz Amma, dan kita telah memasuki surat yang berikutnya. Insyaallah kita akan membahas pada pagi hari ini tafsir dari surat Al-Insyiqaq. Kita akan masuk membahas surat Al-Insyiqaq di dalam buku ataupun di dalam kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil Tafsir Juz'il Amma. Beliau muallif di sini, yakni penulis kitab tafsir At-Tashil li Ta'wil Tanzil, Syekh Mustafa Al-Adawi. Beliau menyebutkan 5 ayat dari awal surat Al-Insyiqaq terlebih dahulu yang akan kita bahas. Ya, kita akan membahas 5 ayat terlebih dahulu di awal surat Al-Insyiqaq. Dan akan kita bacakan terlebih dahulu 5 ayat tersebut sebelum nanti kita bacakan pula penjelasan dari muallif di dalam memberikan penjelasan di 5 ayat pertama dalam surat Al-Insyiqaq ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. Di kelima ayat ini, di awal surah Al-Insyiqaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bisa dilihat di layar, sudah ditampilkan insyaallah kitabnya. Sudah ada ya di Facebook? Ada ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idzas samaa'u syaqqat. Ya, idzas samaa'u syaqqat. Idza sudah berulang-ulang kita jelaskan bermakna dzaraf, namun juga dia masuk kepada syarat, kan, tapi tidak membutuhkan jawab. Syarat masuk kepada huruf syarat akan tapi tidak menjazmkan, namun dia membutuhkan jawab. Nanti beliau juga akan menjelaskan di sini ya jawab syarat dari idza tersebut. Jawab syarat dari idza tersebut. Karena idza itu membutuhkan jawaban. Idza hakadha maka ada jawabannya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, idzas samaa'u syaqqat. Idzas samaa'u syaqqat. Apabila langit itu insyaqqa.
Infa'ala dari fi'il infa'ala ya, insyaqqa. Syaqqa artinya membelah, terbelah ataupun terpecah. Karena infa'ala jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia biasanya umumnya dengan menggunakan ter. Ya, infa'ala. Aslinya adalah syaqqa, ya, syaqqa, fi'il 3 hurufnya. Kemudian ada tambahan 2 huruf insyaqqa. Maknanya terpecah. Nah, idza sama'un syaqqat, apabila langit, as-sama' sudah kita sampaikan makna bahasa sebelumnya, beberapa kali kita dapati baik itu di dalam kalimat-kalimat di surat-surat yang ada di juz 30 ya, dari amma yatasaalun, dari surah An-Naba. As-sama' ini maknanya tinggi. Makna dasarnya masdar dari sama yasmu, samaun, dan tinggi, yang jamaknya samawat ya, samawat. Apabila langit terpecah, idas sama insyaqqat, apabila langit terpecah. Jadi pada hari kiamat ini mengisahkan tentang sebagian kejadian di hari kiamat nanti ketika langit-langit itu pecah. Idas sama unsyaqqat, terbelah. Dan ada beberapa ayat sebelumnya, khususnya di juz 30 juga ya, dari surah An-Naba sudah kita lewati beberapa ayat yang mengisahkan kejadian hari kiamat, beberapa kejadian hari kiamat di mana langit itu akan terbuka, terbelah ataupun terpecah. Atau seperti dalam surat An-Naba ya, dalam surat An-Naba, wa futihatis sama ya, wa futihatis sama fakanat abwaba ya, wa futihatis sama. Dan apabila langit-langit itu terbuka, fatah futihat, futihatis sama fakanat abwaba, dan langit-langit itu ada pintu-pintunya, jadi terbelah itu seperti ada pintu-pintunya. Nah di sini juga dalam surah Al-Insyiqaq namanya juga insyiqaq ya, ini dari masdar dari insyaqqa tersebut. Masdar dari insyaqqa, yansyaqqu insyiqaqan, insyiqaq, sehingga ini menjadi namanya insyiqaq. Ini surat yang mengisahkan tentang terpecah, kejadian terpecahnya langit, terbelahnya langit. Idas sama'un syaqqat. Baik, jelas ya. Jadi itu as-sama' secara bahasa langit. Insyaqqa artinya terbelah, terpecah. Insyaqqat ada taknya di situ karena dia mengandung domir. Ya, domir yang kembali kepada as-sama', yang mana as-sama' digolongkan kepada muannas. Digolongkan kepada muannas majazi, dalam istilah bahasa muannas majazi. Nah, jadi domir yang terkandung di dalam insyaqqa fi'il ini yang sebagai fa'ilnya itu dikembalikan kepada as-sama'. Jadi insyaqqat. Taib. Kemudian ayat berikutnya yang kedua, wa azinat li rabbiha wa huqqat. Dan nanti insyaallah ada penjelasan dari muallif sendiri, Syekh Mustafa Al-Adawi, dari beberapa kalimat sebagaimana biasanya menggunakan tabel nanti di bawah. Ini kita jelaskan dahulu secara bebas makna kalimat per kalimat, kata per kata. Wa azinat, wawanya itu waw ataf, tidak masuk kepada fiil azina. Azinanya itu fiil ya, azina. Azina ya'zanu. Nah, azina ini maknanya banyak sekali ya. Maknanya banyak. Umumnya azina ini adalah memberikan izin. Orang memahami azina ya'zanu, memberi izin. Ya. Wa huwa la ya'zanu, wa huwa la ya'zanu li, misalnya. Dia tidak mengizinkan saya. Nah, azina yang dimaksud di sini maknanya bisa alima, sami'a, ata'a, itu maknanya, yaitu taat, mendengar, mengetahui, itu makna azina. Semisal seorang mengatakan adzintu bil khabar, maknanya apa? Alimtu bihi, aku mengetahui berita tersebut. Namun azina di sini lebih kepada makna sami'a. Jadi azina itu uzun ya, uzun itu kalau disebutkan juga uzunun itu bisa bermakna mendengar. Uzun bisa bermakna mendengar dan bisa dia mengandung makna salah satu anggota tubuh kita, itu telinga. Uzunun, ketika ada seorang mengatakan hal tasma'u hadza, ya hal sami'ta saut uzun, kata dia. Misalnya gitu ya, uzun. Nah, dalam bahasa Arab itu ketika dia mengatakan uzun maksudnya
Dia dengar ya, dia dengar. Nah, jadi adzinat di sini bermakna sami'ah atau istama'ah. Wa adzinat li rabbiha, itu langit mendengar ataupun patuh. Ya, mendengar dalam artian di sini bukan mendengar seperti manusia kemudian nggak mau melakukan. Ya, kalau sebagian manusia kan sami'a atau sami'na kan seperti itu ya, atau sami'a akan tapi asa. Dengar tapi durhaka. Oleh karena itu Allah Ta'ala menyebutkan sami'na wa ata'na, kalimat tersebut dalam Al-Quran sebagai kaidah orang-orang beriman di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala, dengar dan taat, bukan sebatas mendengar. Karena orang-orang kafir di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka juga mendengar seruan Nabi tapi tidak mentaatinya. Namun berbeda, ini langit adzinat dengan makna di sini ya sami'at wa ata'at, dengar dan taat dia. Adzinat li rabbiha, dengar dan mentaati Rabbnya. Wa huqqat, wawunya tadi ataf lagi, wa huqqat, dan memang ya dia berhak untuk itu, pantas, layak langit itu mendengar taat kepada Rabbnya, itu wa huqqat. Artinya Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan langit tersebut sebagai makhluk yang dengar dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huqqat ini dimajhulkan ya. Huqqat dari kata haqqa jadi huqqat. Adzinat sama seperti tadi. Insyaqqat, taknya itu kembali kepada as-sama sebagai fa'il yang terkandung dalamnya mustatir, dari dhamir mustatir, takdiruhu hiya, hiyanya itu kembali kepada as-sama. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan langit itu mendengar dan taat kepada Rabbnya. Wa huqqat, dan dia langit itu pantas, layak untuk melakukan seperti itu karena dia adalah makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya ayat yang ketiga, wa idza ya wa idza al-ardu, dan apabila bumi muddat, ini juga dimajhulkan, aslinya madda ya muddu, membentangkan, muddat dibentangkan. Wa idzal ardu muddat, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi ini dihamparkan, dibentangkan, diluaskan. Maksudnya apa diluaskan di sini? Sehingga tidak terlihat lagi ada ya cilal, jibal, itu tidak ada lagi. Enggak ada cekungan ke bawah dan enggak ada cekungan ke atas. Ya, enggak ada ini. Tadi benar-benar dia rata, bisa dipandang dari jarak yang jauh itu merata, tidak ada yang menghalangi pandangan. Itu maknanya di sini, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi ini diratakan, muddat ya, dihamparkan nanti pada hari kiamat ketika langit sudah terpecah-pecah, maka bumi ini pun akan dimuddat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan muddat. Taib, muddat ini juga fi'il madi lil majhul, di dalam ada dhamir mustatir, takdiruhu hiya, kembali kepada al-ardu. Al-ardu ini termasuk isim yang muannas, masuk kepada isim yang muannas yang majasi. Dan kemudian yang keempat, wa alqat. Ya, wa alqat ma fiha wa takhallat. Kita lihat aslinya dulu ya, karena dia sudah bersambung dengan tak ini ya, tak taknis. Tak taknis namanya, tak muannas, yang menunjukkan adanya isim muannas yang tersimpan di sini, mustatir, sembunyi dia di sini. Takdirnya kalau dimunculkan dia hiya, hiyanya itu kembali kepada as-sama ataupun al-ardu tadi yang terdekat sini. Nah, ini sekarang wa alqat. Dhamir mustatir takdiruhu hiya, ada hiya di dalamnya ini. Ini fi'il juga, fi'il madhi. Kembalinya ke sama atau ke al-ardu? Kembalinya ke al-ardu. Karena dia kembali kepada isim yang terdekat. Jadi maksudnya, dan apabila bumi, tadi kan ini apabila bumi dihamparkan, dibentangkan, dan ya bumi alqat. Alqat ini fiil aslinya adalah alqa. Aslinya apa? Alqa. Tuliskan dikit pakai mus, tapi agak susah pakai mus. Gitu dia. Alqa. Jadi ada alif lazimahnya di belakangnya itu ya, ada fiil mu'tal ya, fiil mu'tal.
Aslinya sebenarnya 3 hurufnya itu laqiya. Ya, laqiya, kemudian dia masuk kepada fiil sulasi, fiil 3 huruf yang fiil sulasi mujarrad, fiil mazid yang ditambah 1 huruf. Jadi alqa, seperti fa'ala jadi af'ala, ya. Seperti kharaja jadi akhraja, dakhala adkhala, yudkhilu. Masuk jadi memasukkan. Nah, jadi alqa ini maknanya lebih banyak lagi. Alqa ini bisa artinya melempar, ya, mengeluarkan, akhraja. Ini banyak juga makna alqa ini. Ketika seorang mengatakan huwa alqa muhadarah atau alqaitul muhadarah, ya, atau ulki al-an ana ulkil muhadarah fi wasilah internet. Seperti ya, saya sedang berceramah, ulkil muhadarah maksudnya saya sedang berceramah, menyampaikan, mengeluarkan, melontarkan. Nah, itu ya. Jadi wa alqat, bisa dipahami alqat ya, alqa ini ya. Nanti lihat kalimatnya. Wa alqat, berarti siapa ini yang akan mengeluarkan? Adalah al-ardu. Jadi pada hari itu, wa alqat, bumi akan melemparkan atau mengeluarkan. Pokoknya gerahlah, wah, keluar, memuntahkan. Ya, dia akan memuntahkan. Wa alqat ma fiha, dia akan memuntahkan, mengeluarkan apa yang terkandung di dalam perutnya. Itu maknanya ini. Wa alqat ma fiha. Jadi pada hari itu ketika langit sudah kepecah, kemudian langit tersebut pun patuh dan taat kepada Allah dan dia pantas untuk itu. Bumi juga, bumi dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan muntahkan semua apa yang ada dalam perutnya, apa yang dia kandung. Wa takhallat. Nah, takhallat juga ini aslinya takhalla. Aslinya apa? Takhalla. Saya tulis dulu takhalla. Nah, saya nulisnya masih pakai anu ya, pakai mouse jadi ta. Nah, ini kha. Takhalla dengan lamnya itu di tasydid dan ada alif lazimahnya juga, dia fi'il mu'tal juga. Aslinya kan khola. Khola itu artinya apa? Kosong. Kosong bisa bermakna sepi, ya, makanya khulwat katanya ya, berkhulwah. Itu dari khola, yakhlu. La yakhlu, la yakhluwanna ar-rajulu bi imra'atin. Janganlah seorang laki-laki berkhulwat dua-duaan, bersepi-sepian, nah, sepi. Nah, ketika dia dimasukkan kepada fi'il tafa'ala, takhalla, maknanya apa? Itu mengosongkan diri. Takhallat, nah, ada taknya, jadi dihilangkan huruf illat di akhir itu karena bersambung dengan taknis. Nah, begitu ya fi'il ya. Fi'il kalau udah kesambung dia hilang huruf penyakitnya itu. Beda sama kalau yang fi'il yang sahih tadi, seperti huqqat ataupun muddat atau yang lainnya. Ya. Jadi dan apabila bumi mengeluarkan, memuntahkan apa yang ada di dalamnya, wa takhallat, dan bumi juga akan mengosongkan diri. Udah, katanya gitu ya, saya sudah capek ini, udah saya keluarkan semuanya. Seperti itu. Jadi dia keluarkan semuanya. Udah dia muntahkan, wa takhallat, dia kosongkan dirinya. Itu takhallat. Takhalla mengosongkan diri. Menyepikan diri. Nah, itu dia. Baik. Subhanallah. Insyaallah ya, bumi seperti itu. Kalau bahasa kita orang Balikpapan udah anu katanya ya. Udah muyak kali ya. Bahasa Balikpapan. Sudah capek katanya gitu ya. Udah selesai ini, udah kiamat, udah selesai. Keluarkan semua, dikeluarkan semua. Wa adzinat. Dan kembali lagi Allah Taala menyebutkan wa adzinat. Ini kembali kepada siapa? Al-ardu. Ya, dan bumi wa adzinat, ya, dan bumi waktu itu mendengar perintah Rabbnya, wa adzinat li rabbiha, dia mendengar, sami'at istama'at ila rabbiha, wa ata'at, dan dia taat kepada Rabbnya, wa huqqat. Ini sama seperti di atas. Dia pantas bumi itu melakukan demikian karena dia makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu tadi beberapa penjelasan. Kemudian kita akan masuk ya berikutnya. Sebagaimana biasanya kata beliau, soal uzkur ma'aniya hadhil kalimat, jelaskan makna-makna kalimat ini. Insyaqqat, azinat, huqqat, muddat. Ada 4 kalimat secara khusus yang akan beliau
tegaskan ataupun lebih beliau rinci, di mana sebelumnya tadi sudah kita jelaskan semuanya huruf per huruf, kalimat per kalimat yang ada di dalam ayat pertama sampai ayat yang ke-5 di surat Al-Insyiqaq ini, di awal-awal surat Al-Insyiqaq. Nah, kata beliau di sini selanjutnya jawabannya dari 4 kalimat tersebut. Al-kalimah insyaqqat. Maknanya insyaqqat yakni tasadda'at. Nah, ini sama, terpecah. Ya, terpecah-pecah. Taqatta'at. Nah, ini sama maknanya semua. Qata'a, memotong ya. Taqatta'at, terpotong-potong, terbelah-belah. Tasadda'at. Ya, berantakan. Fakanat abwaba, dan langit nanti pada waktu itu dia berpintu-pintu, abwaba. Situ ada catatan kaki nomor 1. Beliau tambahkan lagi dengan surah Al-Furqan itu ya. Dalam surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yawma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaa'ikatu tanzila." Wa yawma tashaqqaqus sama', dan hari di mana langit-langit itu akan terbelah-belah, bil ghamam, dan ada ya ghamam, hitam, awan hitam. Wa nuzzilal malaa'ikatu tanzila, dan malaikat pada waktu itu benar-benar turun melalui pintu-pintu. Ya, didukung dengan beberapa ayat yang lain atau ayat tadi yang kita bawakan di awal tadi dalam salah satu ayat dalam surat An-Naba ya, surah An-Naba, wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Ya, wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Baik. Nah, itu makna insyaqqat, jelas ya. Ini lebih beliau tegaskan lagi. Wa adzinat juga di sini beliau coba jelaskan adzinat yakni sami'at. Nah, ini ya. Sami'at. Karena memang makna azina ini banyak sekali ya. Makna azina itu mengandung makna yang semisal ini. Mendengar, taat, mengetahui, mengizinkan. Ya, dan yang semisalnya. Nah, azinat yakni sami'at wa ata'at. Dengar dan taat. Wal uzun. Nah, ini dia. Wal uzun, wal iznu, wal aznu sama ya. Atau al uzun bermakna istima'. Uzun juga bisa bermakna mendengar. Tapi yang beliau masuk di sini uzun, karena di sini beliau akan sertakan surat At-Taubah ayat 61. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang munafik, huwa uzunun, dia telinga, bukan dia mendengar. Nah, itu ya. Jadi al-uzun itu bermakna al-istima', mendengar. Sama seperti kita contohkan tadi ketika seorang berkata kepada kita, ya, hal sami'ta saut, apa kau mendengar suara? Uzunun. Kita jawab ya, uzunun. Nah, orang yang paham bahasa Arab, dia akan mengatakan, apa kamu kok telinga. Ya, maksudnya dengar. Ya, mungkin kita dalam uslub orang Indonesia juga bisa ya ngasih isyarat telinga gini ya. Nah, gitu ya. Maksudnya dengar, kamu dengar, nah, begitu. Taib udhun bimakna al-istima'. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ya, dalam surah At-Taubah ayat 61. Wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabiyya, di antara orang-orang munafik itu ada yang menyakiti, mengganggu nabi, menyakiti nabi. Wa yaquluna, mereka mengatakan huwa uzunun, dia itu dengar. Ya, dia dengar kok apa yang kita ucapkan. Nah, ini dia. Jadi menyakiti nabi. Qul uzunun, katakan ya Muhammad, ya, mendengarnya di sini, dan seterusnya ada ayatnya terusnya. Beliau potong sampai di sini. Qul uzunun, katakan bosnya, iya, saya ini mendengar, kan begitu. Jadi uzun itu bisa bermakna istima', mendengar. Kata beliau di sini, sama'un lima yuqalu lahu. Ini benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui dan mendengar gibahnya orang munafik, itu tahu beliau, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka katakan. Baik. Wa minhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah sabda Rasulullah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin husnas sauti au husnis sauti au hasanis sauti yajharu bil Qur'an. Ma adzinallahu li syai', tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan sesuatu apa yang telah Allah izinkan untuk nabinya memperbagus suara dan menyaringkan bacaan Al-Qur'an.
Jadi ketika kita membaca Al-Quran dibaguskan suaranya, tapi tidak sampai kepada lahan ya. Lahan itu terlalu membelok-belokkan suara, nah gitu ya. Terlalu berat, ya takalluf, memberat-beratkan. Tapi sekedarnya saja, sekedar membaguskan dengan nada yang bagus, dikeraskan pada tempat-tempat tertentu. Taib. Wa qaulu syair, demikian juga beliau menukilkan ucapan seorang syair. Ya, ucapan seorang syair, summun idza sami'u khairan dzakarta bih wa in dzakarta bisu'in indahum adzinu. Nah, gitu ya. Jadi maknanya tuli jika mereka tuli dari mendengar kebaikan jika kau sebutkan kebaikan itu. Ya, mereka peka, maksudnya mendengar apabila kau sebutkan keburukan di sisi mereka. Nah, ini syair untuk mengejek. Kalau dinasehati pura-pura nggak dengar, itu maksudnya. Tapi kalau sudah cerita-cerita yang jelek-jelek, langsung nyambar semangat. Nah, itu. Taib. Berikutnya ya. Sekarang makna huqqat, kalimat huqqat. Ya, makna kalimat huqqat. Apa makna huqqat? Kata beliau sini, haqqaqallahu 'alaihal istima'. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hak. Nah, gitu ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hak kepada langit ataupun kepada bumi untuk istima', untuk mendengar istima'. Yani haqiqun biha. Dia mendapatkan hak. Langit itu atau bumi tersebut mendapatkan hak antastami' agar dia bisa mendengar. Jadirun biha, pantas dia memang bisa mendengar dan taat. Ya, jadirun biha, alla tamtani' mimma aradahullahu biha. Jadi memang wajarlah, pantas. Ya, bumi atau langit dan bumi tersebut tidak menolak dari apa yang Allah Ta'ala inginkan. Tamtani' ini dia tidak menolak dari apa yang Allah kehendaki. Jadi dia tidak menolak. Pantas untuk langit ataupun bumi hal tersebut. Baik. Oke. Kemudian muddat. Apa makna muddat? Ya. Busitot. Basato artinya membentangkan. Ya, basato ya besutu. Misal ubsut sajadah. Bentangkan sajadah gitu ya. Ubsut sajadah. Bisat itu juga maknanya karpet, bisatun. Nah, itu bahasa Arab. Jadi muddat artinya busitot, dimajhulkan ya. Bukan basatot, busitot. Karena mengikuti ini muddat, busitot, dibentangkan, bukan membentangkan. Tapi kalau antum baca basat tuh bisa aja ini. Namanya huruf gundul kan. Anda baca basat tuh berarti aku telah membentangkan. Jadi kalau busitot, kecuali ini madat tuh harusnya ya. Tapi ini muddat. Maddat, tapi muddat dibaca. Busitat wazida fi si'atiha. Dari zada dimajhulkan zida. Makna muddat artinya dibentangkan dan ditambah lagi luas bumi itu. Ya. Si'ah itu yakni sa'ah, luas. Keluasannya. Jadi ditambah luas lagi. Jadi luas dia. Karena untuk mengumpulkan manusia dari masa Adam sampai hari kiamat kan banyak sekali itu. Tidak tahu berapa jumlahnya. Allah yang sari'ul hisab, yang paling cepat hitungannya. Ya, dan makna muddat juga kata beliau wadukat jibaluha. Karena kan di atas permukaan bumi ini ada gunung-gunung sebagai apa? Autad, watat. Masih ingat apa makna autad? Nah, pasak ya, pasak, watadun atau autadun, pasak. Paku kalau kita ingin menahan sesuatu di dinding supaya nggak jatuh, supaya dia kokoh bergantungan di dinding, maka kita harus gunakan apa? Pasak, paku. Kita paku. Kalau dicabut pakunya gimana? Jatuh. Nah, begitulah pasak bumi itu bukan nama jamu ya. Pasaknya bumi. Pasaknya bumi itu adalah gunung kan begitu. Udah kita bahas di surat An-Naba itu. Baik. Wadukat jibaluha, dan akan dicabut. Ya, dukat. Dan dicabut, gunung-gunung itu akan dilepas. Wadukka kullu amtin. Amtin ini seperti gunung, lebih kecil dari gunung, bukit. Ya. Wadukka kullu amtin 'alaiha, dan akan
terlepas copot. Ya, akan dicopot juga setiap bukit-bukit yang ada di atas bumi. Alaiha yani 'alal ardi. Fa asbahat, sehingga dia menjadi apa? Fa asbahat kama qala ta'ala, sehingga bumi akan menjadi seperti yang Allah Ta'ala firmankan, la tara fiha iwajan wala amta. Ya, kamu tidak akan melihat di permukaan bumi itu fiha, ya ini kembali kepada al-ardu. Kamu tidak akan lihat pada permukaan bumi ini ada iwaja. Iwaja itu tidak ada lagi cekungan ke bawah. Enggak ada lagi apa? Cuman kalau kita misalnya berdiri hari ini di sebuah lapangan yang sangat luas, pastinya masih kita dapati ada sesuatu yang cekung ke bawah, sehingga kita nggak bisa melihat apa yang ada di bawah. Orang sembunyi di balik gundukan misalnya gitu, gundukan kecil, karena dia cekung gini. Seperti orang yang main petak umpet kah, atau main sembunyi-sembunyian. Walaupun kelihatan lapangan luas, tapi kadang kita tidak tahu kenapa, ternyata dia bersembunyi di balik tanah yang agak ya cekung ke bawah gitu ya. Apa istilah kita namanya? Hah? Apa namanya? Palung. Ya kayak palung ataupun ya gitu ya. Nah itu tidak kamu lihat lagi. La taro fiha iwaja wala amta, enggak ada lagi yang tanahnya begini naik atau enggak ada yang ke bawah begini. Jadi benar-benar semua rata. Itulah dia makna muddat. Ya itu makna muddat. Karena sudah dicopot semua gunung, bukit-bukit, enggak ada lagi yang tanah membumbung ke atas, dan tidak ada pula bentuk tanah yang cekung ke bawah. Ya, bengkok ke bawah. Iwaja itu artinya bengkok, ya, atau mencekung dia ke bawah. Allahu a'lam. Ini dia beberapa kalimat yang beliau sampaikan secara khusus, ada 4 kalimat dari 5 ayat pertama surat Al-Insyiqaq. Baik, berikutnya soal, kata beliau. Kalau begitu, soal, ma makna qawlihi ta'ala, apa makna firman Allah Ta'ala, wa alqat ma fiha wa takhallat. Apa maknanya? Yang mana tadi secara terjemahan kita terjemahkan, bumi pada waktu itu, pada hari itu dia akan mengeluarkan, ya, memuntahkan, melemparkan apa yang dia kandung di dalamnya, fiha. Ya, wa alqat ma fiha. Sama seperti sabda Nabi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menyebutkan tentang keutamaan qobliyah 2 rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha, kata Rasulullah. Ya. Jadi 2 rakaat qobliyah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan apa yang dia kandung di dalamnya. Berarti apa? Bumi ini mengandung perbendaharaan yang sangat besar sekali dalamnya. Bahkan sampai hari ini, dari dulu sampai hari ini kita dapati perhiasan-perhiasan itu semua diambil bukan dari langit, ya. Dari mana? Dari dalam bumi ini. Baik itu emasnya, peraknya, timahnya, apanya semuanya, aluminiumnya, masya Allah, batu baranya, minyaknya, itu semua dari dalam bumi, besinya. Jadi bumi itu memang mengandung ya perbendaharaan yang sangat besar. Maka wajar dia pada hari itu, di hari kiamat nanti, dia sudah berat, ya, untuk menahan itu semuanya. Sudahlah manusia berdiri di punggungnya, nginjak-nginjak dia harus tahan manusia, ribuan jutaan manusia di atas punggungnya, kemudian dia tahan juga apa yang dia kandung di dalam perutnya. Maka pada hari itu dia keluarkan semua, ya, wa alqat ma fiha, dia akan keluarkan, dia akan lemparkan semua apa yang terkandung di dalamnya, wa takhallat. Nah, apa maknanya? Kata beliau, al-jawab, al-ma'na wallahu a'lamu annal arda lamma muddat wa busitat. Bahwasanya bumi nanti tatkala telah dihamparkan, dilebarkan, diluaskan, alqat athqalaha. Nah, ini dia. Dia akan melemparkan apa yang membebani dia. Athqal itu, ya, thaqal, ya, ini thaqal yaitu berat, apa yang membebaninya selama ini. Apa itu? Ya semuanya, bumi numpang di atas. Ya kan, bukit-bukit, semua, manusia, rumah-rumah kita bangun besar-besar itu, dia akan ibaratkan kita kalau ngangkat barang di atas punggung udah keletihan gimana? Kita hempaskan sudah, kita jatuhkan, capek. Kemudian kecapean dia muntahkan juga dalam perutnya. Ya, kenapa? Sudah keletihan, sudah waktunya. Taib, itu dia. Alqat asqalaha. Dia akan keluarkan, lemparkan apa yang memberatkannya.
Wa ma fiha minal mauta, dia akan keluarkan apa yang dia kandung di dalam perutnya. Apa itu? Ini minal mauta, dari orang-orang yang sudah mati, yang sudah dikubur. Ala dhahriha, dia lemparkan sehingga bermunculan semua di atas permukaan. Wa takhallat anhum, dan dia mengosongkan diri dari mereka, lemparkan semua. Wa alqatil amwatal ladzina dufinu fiha ala dhahriha, dia juga akan melemparkan, ya amwat ini orang-orang yang mayat-mayat, ya mayat-mayat itu akan dia lemparkan, yang pernah ditanam, dikubur di dalamnya, dilemparkan ke atas punggungnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a, dalam surat Qaf. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a. Jadi pada hari di mana bumi nanti akan secara cepat, sira'a ini bisur'ah ya. Sira'a musri'. Bumi nanti pada hari itu dengan cepatnya dia akan keluarkan mereka. Maksudnya mereka, anhum di sini adalah manusia, keluarkan semuanya. Itu. Baik. Nah, itu maknanya alqat ma fiha wa takhallat. Wallahu a'lam, kata beliau, ya. Kemudian juga tambahan kata beliau, wa tulqi aidan ma bidakhiliha minal ma'adin. Masya-Allah. Ma'adin, ma'dan ini barang tambang ya. Dan bumi juga nanti pada hari itu dia akan memuntahkan, mengeluarkan apa yang dia kandung di dalamnya, bidakhiliha minal ma'adin, dari barang-barang tambang, dari barang-barang perhiasan. Ya, karena memang umumnya perhiasan-perhiasan dari logam-logam itu semua dari dalam bumi, nggak ada yang dari langit, nggak ada yang dari tengah-tengahnya, nggak bisa kita dapat, semua dari dalam. Nah, itu yang akan dia keluarkan. Ya, min ma'adin, minal ma'adini wa ghairiha, kama fi sahihi Muslim. Ini disebutkan di dalam Sahih Muslim. Ya, akhrajahu Muslim, hadis yang ke-1013. Min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari periwayatan pernyataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqiul ardu, bumi nanti akan muntah. Nah, qayyi ini ya, taqi, qa'a yaqi'u, muntah artinya. Ya, qa'a, kitu. Ya. Taqiul ardu afladha kabidiha. Kabid ini ungkapan apa yang di dalam perut ya, kabid. Yaitu apa kita bilang, hati, limpah itu ya, jeroan. Jadi bumi nanti pada hari itu dia akan memuntahkan isi perutnya. Ya Allah. Ya, dia akan muntahkan. Dan yang dia muntahkan itu amsalal ustuan minad dhahabi wal fiddah. Dia akan memuntahkan isi perutnya, dan nanti akan keluar itu mirip semisal batangan-batangan. Ustuan sebenarnya seperti tiang-tiang ya. Ya, gede-gede. Jadi dia akan memuntahkan isi perutnya dan akan keluar semisal batangan-batangan emas dan perak. Masya Allah, ini yang gila harta, silahkan diambil itu, batangan-batangan emas. Ya. Jadi akan keluar amsalal ustuan minad dhahab wal fiddah, dan dia akan memuntahkan apa yang terkandung di dalam perutnya itu dalam bentuk perbendaharaan harta, dalam bentuk batangan-batangan emas besar. Ustuan, satin ya. Ustuan itu seperti tiang-tiang kokoh gitu ya. Tapi emas. Batangan emas lah kita bilang, batangan emas, perak. Fayaji'ul qatil. Beliau SAW selanjutnya dalam hadis ini, maka akan datang seorang pembunuh nanti pada hari itu. Fayaqul, dia akan berkata, fi hadza qataltu. Nah, ini nih, gara-gara ini aku dulu membunuh. Nah, itu ya, gara-gara harta, gara-gara emas, gara-gara duit, ya, gara-gara dunia, gara-gara perbendaharaan kemewahannya, menyesallah seorang pembunuh nanti dia dapati. Nih, keluaran semua, bumi yang mengeluarkan semua harta bendanya, batangan-batangan emas. Ya, ambil itu coba. Gimana dia mengambilnya pada hari itu? Tidak bisa. Dia hanya bisa menyesal, dia hanya bisa mengatakan fi hadza qataltu. Ini gara-gara ini aku membunuh dulu. Wa yaji'ul qati'. Datang juga seorang yang telah memutuskan silaturahmi. Fayaqulu fi hadza qata'tu rahami, ya. Fi hadza qata'tu rahimi. Nah, ini gara-gara emas ini, gara-gara harta ini aku memutuskan silaturahmi, kata dia. Misal dia.
Tengkar sama keluarga, tengkar sama ayahnya, tengkar sama ibunya. Ibunya dilaporkan ke polisi gara-gara harta. Ya, dia putuskan silaturahmi dari rahim ibunya dia, tapi dia mau jebloskan penjara ibunya. Ini dia nyesal seperti ini. Yaji'ul qati, akan datang seorang pemutus silaturahmi. Dan dia mengatakan fi hadza qata'tu rahimi, ya, ini gara-gara harta ini aku putuskan silaturahmi. Gara-gara ini bertengkar warisan. Nah, gitu ya, enggak mau berhubungan lagi antara keluarga gara-gara harta. Betapa banyak kita dapati kasus-kasus kejadian tatkala ada seorang meninggal dunia, ribut keluarganya berebutan harta karena yang meninggal dunia itu meninggalkan banyak harta, ribut, ya, bahkan ada yang sampai mau bunuh-bunuhan juga. Nauzubillah. Nah, ini nanti pada hari itu, hari kiamat, bumi akan memuntahkan hartanya, batangan-batangan emas itu akan keluar. Menyesallah orang yang berbuat maksiat gara-gara dunia, berbuat kejahatan gara-gara dunia, ya, gara-gara kemewahan dunia. Taib. Dan tidak hanya itu, wayaji usariku, seorang pencuri akan datang juga ketika melihat bumi memuntahkan batangan-batangan emas, perak dan perhiasan yang lainnya. Apa kata si pencuri? Fayaqulu fi hadza quti'at yadi. Ah, ini juga gara-gara ini tanganku dipotong ini. Itu gara-gara mencuri karena ini dipotong tanganku. Dia mencuri harta karena tidak dipotong tangan itu kalau tidak melainkan karena dia mencuri barang berharga, ya, rubu dinar. Minimalnya nisab untuk dipotongnya tangan itu ada nisabnya juga, ya. Jadi nggak semua bentuk pencurian itu dipotong tangan. Tapi kalau di negara kita lebih hebat lagi, mau nyuri apapun, nyuri telur aja dibakar, bukan dipotong tangan, ya, dibakar. Nah, lebih ngeri lagi, lebih sadis lagi. Kalau dalam Islam itu masih potong tangan. Itu pun ada nisabnya, ya, ada kadarnya, ya, rubu dinar, 1/4 dinar. Kalau di bawah itu tidak, dia ta'zir saja. Rubu dinar ya 1/4 dinar, 1 dinar ya sekitar 4,25 gram emas. Jadi sekitar 1 gram lah, senilai 1 gram emas. Ya, kalau rubunya 1/4-nya. 1 gram sekarang berapa? Anggaplah 500.000, ya, 500.000. Ya, bentuk-bentuk pencurian 500.000 sekian atau 600.000. Nah, ya, seperti ini seharga itu jika ini kan dia disetarakan dengan rupiah. Taib. Ini dia. Summa yada'unahu fala ya'khuduna minhu syai'an. Apakah si qatil tadi yang dia membunuh gara-gara harta, si qati' tadi yang memutuskan silaturahmi gara-gara harta, sarik ini yang telah mencuri gara-gara harta tadi ini yang telah dipotong tangannya, apakah mereka mengambil emas yang dikeluarkan bumi tadi, yang dimuntahkan oleh bumi? Enggak. Kata Nabi SAW, summa yada'unahu, bukan yada'u, ya, yada'unahu. Mereka tinggalkan. Fala ya'khuduna minhu syai'an, mereka enggak mengambil sedikit pun dari perbendaharaan harta yang dimuntahkan oleh bumi. Enggak selera waktu itu. Kenapa? Karena pada waktu itu keinginannya apa? Selamat dari neraka. Selamat dari neraka. Itu aja sudah. Ini selamat dari neraka. Bisa masuk surga. Sehingga tidak berharga lagi dinar dan dirham pada hari itu. Enggak ada yang selera. Walaupun bumi udah memuntahkan emas itu dalam bentuk ustuan. Ustuan itu bukan batangan lagi, ya, tiang-tiang udah dalam bentuk yang sudah supernya itu emas. Ya, kalau sekarang kan batangan-batangan emas itu kalau disorot itu, ya, menggiurkan gitu, ya, kilauan batangan emas itu mengkilat emas, rebutan manusia. Nanti bukan batangan kecil, ya, kayak tiang-tiang itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikeluarkan oleh bumi. Taib. Allahu akbar. Nah, ini kita jadikan ibrah semua, ya, karena kita yakini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah wahyu yang mana itu akan terjadi nanti, bagaimana penyesalan-penyesalan manusia yang gila-gila harta, yang bertengkar gara-gara harta, membunuh gara-gara harta, mencuri, ya, untuk harta dan yang semisalnya, memutuskan silaturahmi ataupun bersaing karena harta, bukan karena untuk ketakwaan, bukan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi karena duniawi, maka mereka akan mendapatkan kejadian sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ini. Baik, selanjutnya. Fatakhallatil ardu anhum. Ya, maka bumi pada waktu itu pun mengosongkan diri dari mereka. Ba'da an kanat lahum kifatan ahya'aw wa amwatan, di mana sebelumnya bumi menanggung manusia di atasnya, kifatan, yakni bumi yang nanggung. Bumi yang menanggung orang mati dan hidup itu semua ditanggung sama bumi. Ya, bumi.
yang nahan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam naj'alil arda kifatan ahya'aw wa amwata." Surat apa dia? Bukan surat Insan. Dan surat Al-Mursalat, ya. Al-Mursalat itu. Bukankah kami telah menjadikan bumi? Alam naj'alil arda kifatan. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini menjadi tempat yang cukup? Ya, jadi kifatan. Ahya wa amwatan. Cukup untuk orang hidup dan orang yang mati. Jadi enggak usah antum ke planet Mars. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur semua kecukupan bumi ini untuk orang yang hidup, yang mati, siapa yang hidup yang mati. Allah yang ngatur semuanya. Jadi jangan khawatir kepenuhan bumi. Ya, masih banyak hutan-hutan di sini juga. Yang bisa dijadikan tempat tinggal. Nah, nanti bumi akan mengosongkan diri. Wa ba'da an kanat lahum mihadan lafazathum wa takhallat anhum. Setelah bumi ya dihamparkan sebagai tempat tinggal untuk manusia, maka pada hari itu dia akan melemparkan mereka dan mengosongkan diri dari mereka. Lafazathum yakni ramathum, lafazathum ini maksudnya melafazkan, maksudnya melemparkan mereka. Bumi akan melemparkan mereka, mengeluarkan mereka, dan dia akan mengosongkan diri. Wa hadza kama qala ba'dul ulama, dan inilah sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian para ulama, mimma yazidu fi rahbatil mauqifi wa syiddatihi wa tadyiqi 'alal ibad. Hal ini sebenarnya tujuannya atau di antara hikmahnya untuk memberikan tambahan rasa takut kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, yazidu fi rahabatil mauqif. Jadi kita bisa lebih takut kepada Allah, ya, lebih mawas diri, lebih waspada, lebih hati-hati, dan lebih mempersempit hamba-hamba untuk berbuat maksiat, ya, untuk berbuat kejahatan, sehingga kita lebih disempitkan lagi dan tidak terlalu mudah dalam melakukan kemaksiatan, dalam melakukan kezaliman, kejahatan, dengan mengetahui apa yang kita bahas tadi, ya, di mana idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat, wa alqat. Ya, ini kita sering baca tapi kurang memaknai ini, ya, kandungan dalam ayat tersebut. Ternyata wa alqat itu, ya, bumi itu memuntahkan sampai dia muntahkan perbendaharaannya, emas batangan-batangan, tiang-tiang emas, sudah tidak bisa lagi disebut dengan batang besar. Ternyata itu. Nah, ini kata para ulama, sebagian para ulama, ini untuk menambah rasa takut hamba-hamba Allah supaya lebih mawas diri, lebih hati-hati di dalam menjalani hidup, ya, agar mereka tidak bermudah-mudahan. Tadyiq ini supaya mempersempit alal ibad, mempersempit hamba-hamba di dalam berbuat kejahatan, di mana manusia umumnya rentan sekali dalam berbuat kejahatan, ya, tertarik sekali dalam berbuat kejahatan, ya, seperti yang Allah Taala sebutkan di dalam surah Al-Qiyamah itu, ya. Nah, demikian juga di sini beliau membawakan dalam surah Al-Qiyamah nanti. Selanjutnya beliau mengatakan, wa alla malja'a lahum wa la manja illa ilallah. Karena tidak ada tempat berlindung, tempat untuk berteduh, ya, tempat kembali kecuali hanya kepada Allah. Berlindung hanya kepada Allah, kembali hanya kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qiyamah, ya, maksudnya kalla la wazar. Sekali-kali tidak ada tempat berlindung pada hari itu. Enggak ada, karena sudah dibentangkan bumi. Enggak ada tempat berlindung. Kemana berlindungnya? Ila rabbika yauma idzin al-mustaqar. Jadi al-mustaqar maksudnya tempat yang aman, tempat untuk berlindung itu hanya kepada Rabb pada hari itu. Itu pada hari kiamat. Berlindung hanya di bawah naungan Allah, di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Baik. Ya, ini semoga menjadi ibrah, pelajaran yang bisa menambah rasa takut kepada kaum muslimin, orang-orang yang beriman, agar mereka lebih taat dan bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, berhati-hati dan tidak mudah terjatuh kepada berbuat kejahatan, dan tidak terlalu tergila-gila dengan dunia yang nantinya mereka akan menyesali dan tidak mengambil sedikit pun dari dunia di hari kiamat nanti. Berikutnya kata beliau di sini, soal ma huwa jawabu qaulihi ta'ala idza as-samaa'u syaqqat. Dan apabila langit-langit itu terbelah, terpecah, mana jawaban syarat dari idza dan apabila? Kenapa? Kan begitu, butuh jawaban. Terus kenapa? Gitu, ya. Al-jawab
Jawabannya qala ba'dul ulama, berkata sebagian para ulama, inna qawlahu idas sama'un syaqqat, adapun sesungguhnya firman Allah taala idas sama'un syaqqat muakhar, diakhirkan, ya, muakhar, diakhirkan. Wal makna ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya, jadi jawabnya maksudnya ada pada, jadi dia muakhir, diakhirkan. Idzas samaa'u syaqqat ya wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insan. Ini sebagai jawab syarat, diakhirkan. Jadi enggak langsung idzas samaa'u syaqqat langsung dijawab, tidak. Ya. Jadi ini wal makna ya ayyuhal insan. Ini dia maknanya. Itu jawabnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, dan nanti akan kita bahas juga ya di pertemuan berikutnya untuk ayat berikutnya dari ya ayyuhal insan, ini ayat yang ke-6 ya. Karena tadi kita membacanya sampai ayat yang ke-5. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu kadihun kadhan, ya ini ya takkid. Sesungguhnya kamu benar-benar berusaha ila rabbik, menuju Rabb. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang beriman hari ini dan yang sebelumnya di dalam menjalani kehidupan mereka, keseharian mereka, mereka berusaha untuk mendekat kepada Allah. Dan itu tidak mudah, itu butuh perjuangan, susah payah. Ada rintangan, ada cobaan, ada ujian, ada sindiran, ada cacian ketika melakukan kesolehan, ketaatan. Ya, dan seterusnya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan. Sesungguhnya kamu wahai manusia benar-benar berusaha keras menuju Rabbmu. Itu harus memang usaha, enggak bisa santai-santai. Harus benar-benar usaha. Ya. Baik. Famulaqih, dan manusia nanti ya, laqa ini isim fa'il ya, isim fa'il dari laqa yulaqi. Ya, isim fa'ilnya apa? Mulaki, mulakin gitu ya, atau mulaki ya, dia ada ya-nya dia. Famulaki, dan kamu benar-benar akan ketemu dia, itu dia maksudnya. Dari laki ya, liqa. Dari fi'il asalnya 3 hurufnya laqiya ya, liqa. Kemudian dia mengikuti wazan laqa, fa'ala ya, laqa. Jadi mulaki. Dan kamu benar-benar akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kau akan ketemu dengan Rabbmu wahai manusia. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya, dan manusia itu akan bertemu. Jadi semua ya akan ketemu, baik itu ketemu dalam keadaan diridhoi ataupun ketemu dalam keadaan dimurkai. Naudzubillah. Baik. Idza samaa'un syaqqat, kata beliau, apabila langit ini terbelah, ai inda insyiqaqis sama'. Ini ketika terjadinya saat-saat terpecahnya langit nanti ketemu. Maksudnya nanti manusia akan ketemu saat langit nanti udah dipecah, sudah terpecah-pecah, bumi juga sudah dibentangkan, sudah memuntahkan isinya, maka manusia akan ketemu dengan Rabb-nya. Ya, dia akan ketemu dengan Rabb-nya. Baik, itu dia jawab kata beliau. Wa min ahlil ilmi, di antara ahlul ilmi, man qala, ada yang berkata, innal jawaba mahdzub, jawabannya mahdzub. Apa takdirnya? Ada sebagian mengatakan takdirnya idzas samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan seterusnya. Jawabannya alimat nafsum ma fa'alu, ya, alimat nufus ya, atau alimat nafsun ma fa'ala. Maka jiwa itu akan mengetahui apa yang dia kerjakan. Itu bisa ditakdirkan seperti itu. Ada sebagian ahli ilmu mengatakan jawabnya itu mahzuf ya, maksudnya dibuang, dia enggak dimunculkan. Takdirnya ketika dimunculkan apa, yaitu contohnya ini alimat nafs ma fa'alat ya, jiwa mengetahui apa yang sudah dia kerjakan. Seperti tadi, seorang pencuri ya nyesallah dia dengan mencuri, seorang pembunuh nyesallah dia dengan membunuhnya, seorang pemutus silaturahmi ya nyesallah dia dengan memutuskan silaturahminya, dan seterusnya. Baik, wa qad fuhima min ayatin ukhar, dan bisa difahami dengan dibawakan dari ayat-ayat yang lain tadi ya, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, bisa dibawakan dengan itu dia bisa jadi jawab syarat. Fal maknanya apa? Idzas samaa'un syaqqat,
ra'al insanu ma qaddama wa akhara min khairin au syarrin. Apabila langit nanti sudah terpecah, maka manusia akan melihat apa yang telah dia lakukan dari awal sampai akhir, dari kebaikan ataupun keburukan. Itu maknanya, ya. Itu makna dari takdir ataupun jawaban dari idza. Karena idza ini kan dzaraf tapi bermakna syarat namun ghairu jazim, yang dia membutuhkan jawaban. Jawabannya apa? Yaitu tadi ya, mahdzuf dengan takdir idza sama'un syaqqat ra'al insanu ma qaddama wa akhara min khairin au syarrin. Allahu a'lamu bissawab. Dan kita cukup sampai di sini karena sudah selesai itu tadi ya 5 ayat beliau memberikan tafsiran dalam kitab At-Tasheel li Ta'wil Tanzil. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dari ayat yang ke-6 sampai ke-15 insyaallah. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan kajian online kami. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.